Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali sama-sama boleh memuji Tuhan. Kita mau sama-sama juga menyembah Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok pada aneh ya bajunya pada pakai ini. Kita mau sama-sama, kalau besok itu adalah hari ulang tahun Jakarta ke 493. Maka dari itu, dari berbagai suku kita tetap mau memuji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan pada pagi hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah hati yang terus mau memuji menyembah Tuhan, yang rindu akan hadirat Tuhan, dinyatakan atas setiap kami yang hadir dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk boleh memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, kita bersama-sama katakan pujian ini. Judul lagunya Pagiso, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bersama-sama belajar pujian ini. Diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita mau katakan pujian, ya. Anak cucu kita diberkati, amin Tuhan, amin. Amin. Ya, Nyak Babe kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Kita katakan lagu ini berkat anak cucu kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Yuk kita nyanyiin.
Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh bangsa yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, biarlah setiap kami terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tanpa dilihat dari dasar latar belakang suku, ada istiadat apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Biarlah melalui hidup kami Tuhan keluar pujian-pujian yang sejati, pujian-pujian yang indah, yaitu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku.
itulah pujian sejati. Thank you Lord, dan terus kami tinggikan dan kami lakukan firman-Mu. Terpujilah Yesus yang layak disembah, Yesus yang layak dipuji. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan. Dari seluruh bangsa, dari setiap suku Tuhan, biar semua terus memuji Tuhan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup lu yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang Tuhan kerjakan atas setiap kami. Kami mengucap syukur dari lidah bibir kami bahwa sungguh kami punya Allah yang hebat, kayak punya Allah yang besar, kayak punya Allah yang sungguh luar biasa. Bila kami terus menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini di hari Minggu, satu hari sebelum kita merayakan hari ulang tahun Jakarta pada esok hari. Nah, tema kita bulan ini adalah Enough yang terambil dari Yesaya 54. Tapi hari ini saya mau mengupas mengenai kisah Esther. Bagaimana seorang Esther, anak yatim piatu, tapi Tuhan perbesar kapasitasnya menjadi seorang ratu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita akan sama-sama memegang Alkitab kita angkat dan kita mau sebutkan, kita mau ucapkan power statement kita. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak dan Ibu, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Esther. Yang sangat menarik adalah di dalam kitab Esther sama sekali tidak menyebutkan nama Allah, ya. Dan meskipun dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir kita tidak menemukan nama Allah di sana,
tapi kita bisa mendapati bahwa Allah sangat berdaulat, bahwa Allah sangat memperhatikan bangsa itu yang ada dalam kitab Ester. Dan kita melihat bagaimana pemeliharaan dan kuasa Tuhan justru sangat nyata dan ada di dalam kitab itu. Setiap pasal demi pasal kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata atas Ester dan bangsanya. Nah, Ester itu lahir dengan nama Ibrani Hadassah. Nama Ester sendiri berasal dari bahasa Persia yang berarti star atau bintang. Karena saat itu Ester ada di dalam kerajaan Persia, di mana rajanya adalah Ahasiweros. Maka pada saat itu orang-orang yang ada dan ikut di sana diberikan nama yang baru. Nah, nama Hadassah diberikan nama yang baru, yaitu nama Ester dari bahasa Persia. Nah, Ester ini adalah seorang anak yatim piatu. Dia keturunan dari suku Benyamin dan dia dirawat dan diangkat anak oleh Mordechai. Ester 2 ayat 7 mengatakan Mordechai itu pengasuh Hadassah, yaitu Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu, tidak berbapak lagi. Jadi Mordechai itu adalah saudara ayahnya. Dengan kata lain, Mordechai ini adalah sepupunya Ester. Tapi mungkin karena usia mereka yang cukup jauh, maka Mordechai bisa dibilang sebagai ayah bagi Ester. Nah, Ester bertumbuh ya, tidak hanya dia memiliki kecantikan secara fisik, tapi Alkitab juga menyebut Ester memiliki kecantikan secara batiniah. Ayat 7 mengatakan bahwa gadis itu sangat elok perawakannya dan cantik parasnya. Ya, ini dua kata yang sungguh saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang satu elok perawakannya, ya. Yang satu lagi cantik parasnya. Jadi kita bisa melihat bahwa Ester ini sangat-sangat sempurna, ya, karena tidak hanya tubuhnya dia perawakannya elok, tapi juga dia memiliki wajah yang sangat cantik. Nah, kita akan belajar dari kitab Ester ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya, proses yang dialami Ester dari seorang anak yatim piatu menjadi seorang ratu. Ini bukanlah proses yang singkat. Alkitab mencatat diperlukan waktu selama 12 bulan sebelum Ester menjadi ratu. Di dalam masa di mana Ester ada, ya, di benteng Susan, pada saat itu, kalau flashback sebentar ke belakang, Raja Ahasiweros mengadakan semacam pemilihan ratu, ya, mungkin kalau sekarang Miss Universe kali ya. Jadi terpilihlah salah satunya adalah Ester, ya. Dan Ester ada di sana selama 12 bulan sebelum tiba saatnya untuk Ester bisa menghadap ke Raja Ahasiweros. Nah, proses yang dialami Ester selama 12 bulan ini bukanlah hal yang mudah, ya. Alkitab mencatat bahwa sepanjang masa itu Ester adalah seorang yang sangat rendah hati. Kita membaca dari Ester 2 ayat 15. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordechai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka dia tidak
tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan yang pada saat itu ada di balai itu. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ya, padahal di ayat sebelumnya, di ayat 13 ya dikatakan setiap gadis yang masuk dipanggil untuk menghadap raja, segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Tapi di sini kita belajar bahwa Ester tidak meminta apapun kecuali apa yang disarankan oleh Hegai, ya, sida-sida raja, penjaga para perempuan yang ada di balai tersebut. Ya, jadi kita belajar bahwa Ester sungguh sangat rendah hati. Dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk meminta barang-barang yang bagus, barang-barang yang bermerek, barang-barang yang mungkin mahal. Ya, sementara gadis-gadis lain mungkin tampil dengan penampilan yang wah, dengan penampilan yang mewah. Tapi Ester tetap rendah hati. Karena kerendahan hatian itulah kemudian Ester lolos. Bahkan dia terpilih menjadi permaisuri raja. Dikatakan Ester memperoleh sayang dan kasih dari baginda lebih daripada semua anak dara yang lain. Ya, Ester dari seorang yatim piatu, kini dia menjadi seorang ratu dari Raja Ahasiweros. Dan Raja Ahasiweros itu pada saat itu dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dicatat dalam Alkitab dia memerintah 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Ini daerah yang sangat luas sekali. Dan Ester lolos sebagai ratu. Ya, di tengah proses yang sedang dia alami, dia tetap mau belajar rendah hati. Sementara gadis-gadis yang lain mungkin menuntut, ya, gadis-gadis yang lain mungkin meminta begitu banyak permintaan, begitu banyak barang-barang yang mungkin mahal, tapi Ester tetap rendah hati. Nah, itulah yang membedakan Ester, yang membedakan Ester dari gadis-gadis yang lain. Ya, seringkali kita, yang mungkin, ya, kita mungkin sering dihadapkan pada satu proses yang begitu melelahkan dalam hidup kita. Ya, mungkin kita cenderung berontak, kita nggak tahan atau bahkan lari dari proses itu. Padahal waktu kita sedang menjalani proses itu, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Seperti Ester dipersiapkan oleh Tuhan menjadi seorang ratu. Waktu kita setia dalam setiap proses yang ada, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang terbaik, rencana yang indah dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama, kita belajar dari Ester. Apakah kita mau setia dalam proses yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Kalau hari-hari ini kita sedang stay at home, kita sedang ada di rumah, hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan untuk kita bisa membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Tapi apakah kita mau setia dalam proses yang Tuhan sedang izinkan? Kalau kita setia dan tetap rendah hati seperti yang dialami oleh Ester, saya percaya pasti ada satu rencana Tuhan, pasal Tuhan yang terindah yang Tuhan sedang rencanakan di dalam hidup kita. Nah, itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Setelah Ester menjadi ratu, bukan berarti segala kesulitan hilang begitu saja. Justru pada saat Ester menjadi ratu, ada hal besar yang terjadi atas bangsanya. Ya, nah apa yang terjadi? Ester mengetahui pada saat itu bahwa ternyata di situ ada seorang yang memiliki kedudukan tinggi yang bernama Haman,
dan dia merencanakan untuk memusnahkan satu ras, yaitu bangsa Yahudi. Ya, langsung mau dibunuh semuanya. Nah, apa yang dilakukan Esther? Ya, waktu Esther mengetahui hal ini, walaupun Esther sudah menjadi seorang ratu, tapi Esther berani untuk bayar harga. Dia berani untuk berkorban bagi bangsanya. Waktu Esther mengetahui hal ini, dia meminta dan mengumpulkan semua orang-orang Yahudi untuk berpuasa 3 hari lamanya. Dan dia tidak hanya meminta bangsanya untuk berpuasa, tapi Esther sendiri dia berkorban beserta dengan dayang-dayangnya juga berpuasa. Jadi mereka sama-sama melakukan pengorbanan ini, ya, tidak hanya bangsanya saja berpuasa, tapi Esther juga berpuasa. Dan kemudian ya, kita mengetahui pada saat itu dalam kisah di Esther ini, kalau seseorang ini menghadap raja dan bukan kehendak raja untuk menemuinya, maka orang yang akan menghadap raja itu bisa dihukum mati. Dan Esther berniat untuk masuk dan menghadap raja pada saat itu. Dia tahu konsekuensinya, dia tahu bahwa dia bisa dihukum mati, ya, tapi dia tetap memiliki kemauan, ya, berani, karena dia tahu bangsanya harus diselamatkan. Nah, karena itulah, ya, akhirnya setelah mereka berpuasa, Esther menghadap raja. Di sinilah kita bisa melihat kemurahan Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Raja mengulurkan tongkat emasnya, ya, dan raja menanyakan kepada Esther apa yang diinginkan Esther. Raja sampai bilang setengah dari kekayaan, kekuasaannya, kerajaannya. Kalau Esther mau, Esther bisa memintanya. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Esther, ya. Motivasinya tetap, dia tidak terpengaruh oleh iming-iming dalam tanda petik, ya, apa yang ditawarkan oleh Raja Ahasiweros. Dia tetap dengan komitmennya, dia tetap dengan visi semulanya, ya, yaitu menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh Haman. Nah, karena itulah Tuhan melihat motivasi hati Esther yang benar, keberanian Esther, iman Esther yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya Esther memberitahukan semua rencana Haman. Esther mengadukannya kepada raja dan Haman dihukum mati. Luar biasa. Kitab Esther betul-betul mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mengubah setiap pergumulan, setiap pencobaan, setiap masalah menjadi sebuah berkat. Yang tadinya bangsa Yahudi ini akan dimusnahkan, tetapi melalui Esther, melalui keberanian Esther, melalui ketaatan Esther, melalui iman Esther, maka bangsa ini diselamatkan. Kesepakatan doa bersama seperti yang kita lakukan selama ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Seperti apa yang dilakukan Esther, puasa yang kita lakukan, seruan kita kepada Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Karena Tuhanlah satu-satunya pembebas di dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan bahwa Allah sanggup menolong kita. Jangan pernah meragukan bahwa Allah sanggup membuat sesuatu yang rasanya mustahil buat manusia, tetapi buat Tuhan ini sangat mudah untuk membalikannya. Esther, seorang anak yatim piatu, ya, dia mengalami penderitaan, mengalami kehilangan, ya, bahkan dia mengalami masa muda yang mungkin tidak enak, tetapi karena ketaatannya, kerendah hatiannya, dia menjadi seorang ratu. Bahkan ketika Esther menjadi ratu pun,
dia masih mengalami kesulitan yang sangat besar. Dia mengalami dilema. Apa yang harus dia lakukan untuk bangsa yang akan dimusnahkan. Tetapi dia tetap dengan komitmennya, dengan imannya dan keberaniannya, bahwa Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan memang bekerja. Ya, ini luar biasa. Nah, Mordekai menyampaikan ya di dalam Ester 4 ayat 14, dia sampaikan, Mordekai tahu bahwa posisi Ester ini sangat penting. Dan Ester tahu bahwa tindakan yang akan dia lakukan juga pasti akan sangat penting. Mordekai percaya begini, jikalau Ester tidak membantu saat itu, maka Allah pasti akan mengirimkan bantuan dengan cara yang berbeda. Nah, inilah yang membuktikan betapa besar kuasa Tuhan. Mordekai bilang begini, Ester 4 ayat 14, sebab sekalipun engkau pada saat ini cuma berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Tuhan mengerti bahwa posisi kita dalam kehidupan itu sama sekali bukan tentang kita, tetapi ini tentang bagaimana Tuhan bisa melakukan banyak hal melalui posisi yang kita miliki. Apakah kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan? Apakah kita mau berdoa? Apakah kita mau berpuasa? Apakah kita mau mengikuti arahannya Tuhan? Apakah kita mau belajar untuk tunduk kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita? Apakah kita mau setia berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita mau setia untuk selalu berdoa bagi bangsa kita, bagi Indonesia, bagi pemerintahan, bagi orang-orang yang mungkin sekarang sedang mengalami aniaya, bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang tertekan karena kebenaran? Apakah kita mau berdoa untuk mereka? Walaupun mungkin saat ini kita ada dalam posisi yang sangat sulit, kita sendiri sedang mengalami masalah, kita sendiri sedang mengalami tekanan dan badai hidup, tapi Tuhan ajarkan hari ini, apakah kita mau menjadi seperti Ester yang tetap setia berdoa, tetap setia berpuasa, tetap beriman dan memiliki keberanian untuk membela bangsanya. Saya berharap setiap firman yang kita terima hari ini, kita mau praktekkan. Kita mau jadi Ester kecil di tengah bangsa yang besar ini. Kita mau berdampak buat mereka. Bagaimana caranya? Hal yang paling mudah adalah kita tetap berdoa dan berpuasa, supaya bangsa ini dipulihkan, terutama supaya pandemi COVID ini segera berlalu, supaya Tuhan menolong kita semua, tetap memberikan kita kesehatan, tetap memberikan kita kekuatan di tengah-tengah segala apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat ulang tahun Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan sungguh ajaib, sungguh nyata bagi bangsa Yahudi dalam kitab Ester. Kami melihat perjuangan Ester tidak sendiri, tapi bagaimana dia menggerakkan bangsanya untuk berdoa dan berpuasa, sehingga belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Kami melihat bagaimana kekuatan Tuhan sungguh nyata. Tuhan menolong, bahkan Tuhan mengubah bencana yang ada menjadi berkat yang luar biasa bagi bangsa itu. Demikianlah kami imani juga untuk bangsa kami Tuhan. Di tengah pandemi COVID ini kami tetap beriman bahwa Tuhan membela kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan memelihara kami. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu dan kami bisa beraktivitas kembali dengan normal. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa di segala sesuatu yang terjadi saat ini, semua ada dalam kedaulatan Tuhan, semua ada dalam rencana Tuhan.
Biarlah kami tetap masuk dalam rencana Tuhan yang terbaik, sehingga ketika kami setia di dalamnya, kami akan melihat berkat Tuhan menyertai setiap kami, orang-orang percaya yang tetap rendah hati, yang tetap setia, yang tetap berdoa, yang tetap berpuasa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Amin. Haleluya, ya puji Tuhan. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kembali saya ingatkan kembali ya, persembahan dapat diberikan melalui transfer rekening BCA ya. Rekeningnya ada di layar kaca ini, baik di handphone ataupun di laptop Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, kita mau sama-sama baca power statement ini. Ya, power statementnya tertera di layar kaca handphone atau laptop Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh persembahan yang sudah diberikan. Saya sampaikan beberapa pengumuman Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk minggu depan tanggal 28 Juni tetap ada ibadah online di channel yang sama di GBI ya, GBI Kabar Baik YouTube. Jangan lupa Bapak Ibu di like, di komen ya. Oke. Lalu hari Sabtu di channel yang sama juga jam 4 sore ada ibadah khusus untuk anak-anak. Anak-anak Sabtu ceria. Jadi Bapak Ibu mari ajak anak-anak sebelum jam 4 sudah standby di depan handphone atau di depan laptop, buka channel yang sama supaya mereka juga sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Setiap hari Senin dan hari Jumat kita ada menara doa. Menara doa dilakukan di rumah masing-masing, hanya jamnya saja yang berbeda. Untuk hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ya, menara doa yaitu dilakukan dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Hanya untuk hari Rabu dilakukan jam 20 atau jam 8 malam sampai jam 9 malam. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama bertemu di udara. Lalu setelah itu Bapak Ibu pengumuman berikutnya adalah setiap hari dari Senin sampai hari Minggu kita juga ada doa pagi Bapak Ibu yang dilakukan juga di rumah masing-masing. Kita rindu sama-sama terus kita membangun hubungan kita di hadapan Tuhan ya. Range waktunya adalah jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Kita sama-sama juga bertemu di udara. Kita naikkan pujian, kita naikkan doa kita juga di hadapan Tuhan. Amin. Terus berdoa untuk sekolah Kabar Baik, untuk tahun ajaran yang baru. Terus murid-murid yang sudah mendaftar bahkan sedang mendaftar, biarlah Tuhan juga terus memberkati sekolah Kabar Baik. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk sama-sama bersatu dalam doa. Kita satu dalam doa. Selamat siang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Engkau, Sang Kabar Baik yang sejati. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kehadiran kami di muka bumi ini, baik atau tidak baik waktunya, kami harus menjadi pewarta kabar baik. Dan kami tahu itu tugas yang tidak mudah. Tapi syukur kepada Allah, Engkau curahkan Allah Roh Kudus kepada kami,
Sehingga kami memiliki kuasa, kemampuan untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ini kami Tuhan, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu untuk kami boleh menjadi saksi-Mu di bumi Indonesia. Biar seluruh umat-Mu di Indonesia, kami mau naikkan kesepakatan doa kami untuk bangsa Indonesia. Damai sejahtera Allah melingkupi segenap bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, di semua daerah, di semua strata kehidupan yang ada, Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini kami tahu Tuhan, kami siap menyongsong new normal, sebuah kehidupan dengan kenormalan yang baru, dengan dimensi yang baru, dimensi di mana Allah Roh bekerja di dalam diri kami, sehingga segala keterbatasan kami secara manusia tidak bisa membatasi ketidakterbatasan Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami. Kekuatan, kesehatan, kesegaran, hikmat, kebijaksanaan Engkau kerjakan itu di dalam diri kami, dan itu berdampak bagi lingkungan kami. Tentu juga bagi pemimpin-pemimpin, para aparatur negara, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, dan semua staf, para medis. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau urapi mereka, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk Indonesia, untuk para penderita yang terdampak COVID-19. Jehovah Rafa, Allah menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga beriman Tuhan Yesus bahwa vaksin segera akan ditemukan. Tapi di atas segalanya, lebih daripada sekedar vaksin manusia, temuan manusia, kami tahu darah Yesus tutup bungkus kami. Darah Yesus bebaskan kami dari segala penentu. Darah Yesus batalkan segala kutuk. Dalam nama Yesus, darah Yesus membasuh bersih kami daripada segala yang jahat, membasuh bersih kami dari segala virus-virus yang ada. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi atas kami, atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk gerakan Gerbang 2020. Kami beriman di tahun ini akan dalam waktu yang sangat dekat, rumah keagungan Tuhan, rumah pemulihan segala bangsa, gereja kabar baik segera berdiri, dan Engkau akan menyemarakan rumah keagungan. Banyak bangsa, suku bangsa dan bahasa akan berhimpun di rumah pemulihan, di rumah keagungan. Puji sembah Engkau, dan pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk tim Father yang ada Tuhan, Allah Roh Kudus juga jamah mereka, sehingga mereka bisa mensegerakan berdirinya rumah keagungan Kristus kita. Untuk pemilik C1 nomor 4, Ruko Kabar Baik Blok G7A, berkat-Mu limpah atas mereka Tuhan. Segenap aspek kehidupannya diberkati, dan mereka menjadi saluran berkat bagi pekerjaan kabar baik di tempat ini untuk sebanyak-banyaknya jiwa. Kami berdoa untuk sekolah Kristen kabar baik, semua peserta didik yang ada, kecerdasan, kepandaian, hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu ada pada mereka. Prestasi terbaik mereka dapatkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Para pendidik yang ada, misionaris yang ada, berkati berlipat kali ganda. Untuk peserta didik yang baru, kami yakin dan percaya Engkau sudah tetapkan siapa mereka, dan mereka dikirim untuk bertumbuh menjadi murid-murid yang berprestasi, jadi saksi. Terima kasih Bapa.
Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami membawa hati kami, kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang mengisaluran berkat-Mu. Aku percaya Engkau buka tingkap-tingkap di langit dan Engkau curahkan atas kami kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kuat kuasa yang dahsyat dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kau curahkan penghiburan dan pertolongan melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus bagi kami. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik kami, mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.